Robiah Al-Adawiyah adalah sosok yang cukup terkenal di tengah masyarakat. Cerita tentang Robiah Al-Adawiyah begitu melegenda, namun tidak banyak yang mengetahui biografi Robiah Al-Adawiyah yang sebenarnya. Kisah hidup Robiah Al-Adawiyah banyak mengundang decak kagum orang-orang yang membacanya. Terlebih lagi cerita tersebut dibumbui karomah Robiah Al-Adawiyah yang luar biasa. Robiah Al-Adawiyah kerap disangkut pautkan dengan tokoh sufi terkenal. Konon ia adalah tokoh sufi perempuan yang legenda. Namun, apa fakta sebenarnya? Apakah benar Robiatul Adawiyah wanita sufi sekaligus tokoh sufi wanita berpaham wahdatul wujud? Kalau begitu, apakah benar Robiah Al-Adawiyah sesat? Arti wahdatul wujud dalam tasawuf menyatu raga dengan sang Khalik adalah keyakinan yang dilarang dalam Islam. Dan tentunya paham wahdatul wujud adalah paham yang sangat berbahaya. Dan semua ini merupakan penyimpangan terkait sejarah Rabi'ah Al-Adawiyah yang sebenarnya. Hingga Az-Zahabi mengatakan, dan ini sikap berlebihan dan kebodohan. Bisa jadi yang menceritakan hal ini terkait Rabi'ah adalah orang yang membolehkan akidah hulul, wihdatul wujud, untuk dijadikan alasan mengkafirkannya. Siyar A'lam An-Nubala. Ada sebagian orang yang memiliki perspektif yang tidak benar tentang Robiah Al-Adawiyah, terutama dikaitkan dengan cerita karomahnya. Di antaranya diceritakan Robiah ketika sejak bayi, setiap Senin dan Kamis, tidak mau menyusu ibunya karena puasa. Dia bisa kenyang sekalipun tidak mengkonsumsi apapun. Rabi'ah juga diyakini sebagai tokoh sufi wihdatul wujud, menyatu raga dengan sang Khalik. Ada yang membawakan riwayat bahwa Rabi'ah pernah mengatakan, aku adalah pendengaran yang dipakai olehnya untuk mendengarkan. Dan semua ini penyimpangan terkait sejarah Sayyidah Rabi'ah. Hingga Az-Zahabi mengatakan, dan ini sikap berlebihan dan kebodohan. Bisa jadi yang menceritakan hal ini terkait Rabi'ah adalah orang yang membolehkan akidah hulul wihdatul wujud untuk dijadikan alasan mengkafirkannya. Siyar A'lam An-Nubala. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rabi'ah termasuk wanita ahli ibadah, zuhud, dan selalu khusyuk dan sering memberikan penjelasan tentang hikmah. Abu Sa'id bin Al-Arabi mengatakan, terkait Rabi'ah, masyarakat banyak mendapatkan hikmah yang banyak darinya. Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah pernah mendapat pesan dari Rabi'ah, kamu hanyalah hitungan dari hari tertentu. Jika sudah berlalu 1 hari, hilanglah sebagian darimu. Jika sudah hilang sebagian, sebentar lagi akan hilang semuanya. Dan kamu telah memahaminya, karena itu beramallah. Di antara perkataan hikmah Rabi'ah, aku memohon ampun kepada Allah karena kurang jujur ketika saya membaca istighfar. Ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu wanita yang melayani Rabi'ah bernama Abdah bintu Abi Syawal pernah mengatakan, Rabi'ah melaksanakan sholat semalaman. Ketika sudah terbit fajar, beliau tidur sejenak di tempat sholatnya hingga fajar mulai menguning. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, aku sering mendengar beliau mengucapkan, wahai jiwaku, berapa lama kau tidur? Sampai berapa lama kau akan bicara? Hampir saja ketika kamu tidur, kamu tidak akan bangun kecuali sampai kiamat. Siyar A'lam An-Nubala.
Menurut Abdah bin Abi Syawal, ini merupakan kebiasaan Rabi'ah selama hidupnya hingga beliau wafat. Tidak ada yang sahih mengenai mukjizat atau karomah Rabi'ah sebagaimana yang sering diramaikan masyarakat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa usia beliau 80 tahun dan beliau meninggal di tahun 180 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan semua umat. Demikian